Nanti saya akan, oke, makasih Bu Zaf, makasih Mas Indra. Kita akan, nanti saya akan share screen dan nanti kalau misalnya ada dokumen-dokumen yang teman-teman perlu akan di-upload ke Kolabor. Nanti mungkin minta tolong Mas Christoph lagi ya untuk di duplicate ke semua kelas lagi. Jadi nanti briefing hari ini dan mungkin link recordingnya juga bisa ya Mas Hendra minta tolong nanti untuk diduplikat supaya nanti teman-teman yang mungkin hari ini terlambat atau nggak bisa hadir nanti tetap bisa mengikuti briefingnya dan tetap paham nih kita tuh sebenarnya mau ngapain sih. Biasanya kami itu unggah di YouTube-nya TLC Oh iya, oke. biar lebih gampang diakses. Iya, 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 iya. Oke. Saya share screen ya. Oke. Oke. Singkat aja, sebenarnya hari ini yang mau dilakukan adalah menjelaskan sedikit tentang teknis pameran diseminasi untuk proyek pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemarin kan teman-teman udah bikin nih posternya waktu UAS, ya kan? Udah di-submit juga ke kolabor posternya waktu UAS. Nah, yang akan dilakukan di tanggal 16 sampai 18 Juli, jadi 3 hari, dua minggu lagi ya, minggu depannya lagi, itu adalah kita akan melakukan diseminasi. Diseminasi itu apa sih maksudnya? Diseminasi itu mirip artinya kayak sosialisasi gitu. Jadi kita akan mengabarkan kepada orang-orang yang nanti nonton gitu ya, bisa jadi pimpinan, ada rektorat, ada Bapak Ibu dosen, dan nanti juga akan kebetulan akan bersamaan dengan ada siswa-siswi SMA yang akan pas hadir ke kampus kita. Jadi mereka nanti akan bisa lihat teman-teman tuh sudah melakukan proyek apa sih sebenarnya, apa saja yang sudah dilakukan sama teman-teman, dan dampaknya seperti apa, atau kalian bisa cerita gitu bahwa Bahwa apa namanya proyek pengabdian masyarakat teman-teman itu apa, kalian melakukannya di mana, siapa pesertanya, dan seterusnya nanti akan bisa dilakukan di pameran diseminasi ini. Dilakukannya pertama hari Selasa sampai Kamis 16 sampai 18 Juli. Oh, ini tanggalnya jamnya masih salah ya. Jamnya jam 8 sampai jam 12. Jadi 4 jam. Hanya setengah hari, nggak full banget seharian. Ada 2 tempat di lobi gedung A dan di ruang multifungsi perpustakaan. Tahu dong ya, lobi gedung A, ruang multifungsi perpustakaan itu yang besar, yang apa namanya? Kalau dari masuk perpustakaan, belok kiri, terus belok kanan lagi yang bisa ditutup, bisa dibuka itu ruangan. Nanti akan dilakukan di situ. Teknis pamerannya, yang pertama, pameran berjalan selama 3 hari di 2 lokasi yang berbeda. Kemudian, setiap kelompok mahasiswa nanti akan dialokasikan untuk hadir pada satu waktu tertentu di salah satu hari dan di salah satu lokasi. Jadi, teman-teman nanti tidak diwajibkan untuk standby terus-menerus selama 3 hari, tapi hanya akan dialokasikan 1 jam saja setiap harinya. Teman-teman harus hadir dan istilahnya nanti kalian akan ganti shift gitu ya. Dalam 4 jam dari jam 8 sampai jam 12 itu akan ada 4 shift yang berbeda. Setiap jamnya akan berganti siapa mahasiswa atau kelompok mana yang mendiseminasikan proyek pengabdian kepada masyarakat yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi nggak akan terlalu lama dan nggak akan sepanjang hari, selama 3 hari teman-teman harus standby ada di kampus. Kemudian setiap kelompok wajib menghadiri pameran pada hari dan lokasi yang sudah ditentukan antara pukul 8 sampai pukul 12. Harus hadir semuanya atau tidak, itu nanti teman-teman bisa diskusi lagi dengan dosen pengampu masing-masing, diskusi lagi dengan teman-teman sekelompoknya, karena kami memahami bahwa sekarang sudah libur semester sebetulnya ya, jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin merantau, sudah terlanjur pulang ke kampung halaman. Yang diharapkan adalah paling paling tidak ada beberapa mahasiswa perwakilan setiap kelompok yang hadir ke kampus, karena nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu pimpinan, ada Bapak Ibu dosen dari prodi lain, mata kuliah lain yang belum tahu kalian selama ini ngapain aja, atau bahkan mungkin nanti ada adik-adik SMA yang datang untuk apa namanya akan ada campus tour gitu di 3 hari itu juga. Ketika teman-teman sedang diseminasi, ketika sedang jatahnya kalian presentasi, harapannya nanti ada yang standby untuk menjelaskan kalian ngapain. Karena kan teman-teman yang paling paham ya, proyek masing-masing itu ngerjain apa aja. Itu nanti yang akan kalian, kewajibannya teman-teman itu, paling tidak kalau misalnya nanti ada yang datang, kalian akan bisa menjelaskan. Kemudian, dosen pengampu akan hadir sesuai dengan jadwal untuk menilai poster yang dibuat oleh teman-teman.
Nanti dosen pengampu juga berhak meminta teman-teman mempresentasikan poster. Misalnya, tolong jelasin dong posternya. Gitu. Kalian bikin apa sih? Udah ngapain sih? Tanya jawab dan seterusnya. Mungkin akan ada dosen pengampu yang cuma ngeliat aja karena udah lihat di kolabor misalnya. Atau mungkin ada dosen pengampu yang nanya-nanya, mau tahu lebih dalam tentang proyek kalian, mau tanya tentang follow up-nya seperti apa. Mungkin ada dosen-dosen bahkan dari prodi lain yang tertarik dengan proyek yang teman-teman lakukan, terus mau misalnya di follow up atau mau dikembangkan menjadi proyek yang lebih besar lagi, itu juga nanti dikembalikan kepada dosen pengampu masing-masing ya. Kemudian nanti kelompok yang tidak hadir, kalau misalnya benar-benar nggak ada yang hadir sama sekali, tidak mewakilkan dan tidak izin kepada dosen pengampunya, maka bisa jadi nanti nilai komponen UAS-nya akan menjadi nol karena artinya teman-teman tidak mempertanggungjawabkan hasil posternya di waktu yang sudah ditentukan. Jadi tolong dipastikan kalian diskusi dalam satu kelompok siapa yang akan hadir, ditemenin siapa gitu ya. Kalau satu orang doang nggak seru, ya udah deh berdua, bertiga gitu. Misalnya ada salah satu yang sudah pulang kampung atau gimana nggak masalah. Yang penting teman-teman memastikan kelompok kalian terwakili dan ketika nanti ada tamu, teman-teman bisa menjelaskan. Nah, secara teknis nanti akan ada 8 LCD totalnya. Bu Saf, Mas Hendra, Mas Christoph kalau ada yang salah langsung dikoreksi aja ya teknisnya. Jadi akan ada 8 LCD, 4 LCD akan ditaruh di lobi gedung A dan 4 LCD akan ditaruh di ruang multimedia di perpustakaan. Gunanya LCD-LCD ini akan menayangkan posternya teman-teman secara bergantian. Bisa digunakan untuk presentasi kalau memang dosen pengampunya minta kalian presentasikan ke LCD, tapi di luar itu nanti dia akan running poster-poster yang sudah teman-teman buat. Setiap kelompok menyiapkan laptop untuk menayangkan poster masing-masing. Jadi nanti bisa casting dari laptop eh, atau pakai Bluetooth, ya pakai casting itu biasanya ya Bu Saf ya. Kalau HDMI kayaknya nggak ada ya. Jadi dari laptop langsung atau pakai USB ke TV-nya ya. Oke, terus file posternya supaya nanti kita semua uh, ke pool dari jadi satu, karena teman-teman kan dosen pengampunya beda-beda, kelasnya beda-beda. Minta tolong untuk diunggah ulang yang kemarin kalian sudah unggah ke Kolabor untuk UAS, tolong diunggah ulang ke link ini ya. Akan saya ketikin aja deh di chat. Ya, itu nanti teman-teman akan melihat banyak banget folder. Ya, nanti kalian search aja kelas kalian, foldernya di mana. Jadi misalnya kalau kelas saya yang saya ampu kemarin manajemen kan namanya akan manajemen C gitu. Atau akuntansi A, AKT A atau AKT D gitu. Atau arsitektur nggak ada karena cuma ada satu jadi cuma ARS misalnya seperti itu. Nanti teman-teman silahkan eh, cari foldernya, lalu poster kalian diunggah ke dalamnya. File posternya namanya jangan aneh-aneh ya. Kemarin masih banyak namanya yang nama posternya itu masih pakai nama template Canva-nya. Nama posternya masih tulisannya ya kayak cuman poster UAS gitu aja gitu. Itu kan agak susah nanti untuk dilacaknya. Jadi nanti sebelum teman-teman upload atau setelah upload juga nggak apa-apa mau di rename, diganti kelas underscore kelompok. Jadi kelas prodinya apa, AKT, MAN, PSI, TSI gitu. TSI atau TSP ya. Terus dash atau strip eh, nomor kelasnya, kode kelasnya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian underscore kalian kelompok berapa. Ya, sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas. Oke, jadi nanti di rename dulu supaya bisa dicek ketika nanti ini jatahnya kelompok berapa ya yang presentasi setelah ini akan langsung ketahuan dan kalau misalnya ada error di salah satu laptop yang dipegang kelompok itu kita bisa langsung pindah ke laptop yang lain karena semua filenya sudah terkoneksi di satu folder gitu. Jadi nanti minta tolong apa diupload ke sini. Kemudian udah sih sebenarnya ada lagi nggak Bu Saf yang mau kalau ada pertanyaan bisa email ke Bu Safitri atau email ke saya ya. Saya yang bawah, Bu Safitri yang atas. FYI, siapa tahu kan. Oke, dari teknis ini
Oh, saya akan tunjukkan dulu sebentar jadwalnya ya, jadwal pamerannya. Nanti akan diunggah juga ke Kolabor supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Sekilas aja jatah pamerannya ini kemarin sudah dibagi jadi 4 shift ya dari jam 8 sampai jam 12. Termasuk dengan dosen pengampunya juga sudah dibagi. Maka nanti teman-teman ini ada tanggalnya di atas ya. Jangan ketuker tanggal dan tempatnya. Jadi untuk kelas saya misalnya MAN C1 ya, ada nggak anaknya di sini? Kayak tadi saya lihat deh beberapa mahasiswa 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 kelas mance siapa Hadir, ya? Bu. Saya Bu, Oh, saya Bu, saya oke Bu. oke 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 terima kasih. Jadi nanti kalian tanggal 16 di perpustakaan hadir dari jam 10 sampai jam 11 kecuali kelompok 10 ini kelompok yang paling ribut kalau di kelas siapa sih namanya lupa lagi. Tolong ada nggak Salah anak Bu, salah. ah emang iya Tala bukan masa sih bentar penasaran kan saya Geser oh lagi iya dong. bener, Atala Marshall Syawal Ibrahim Fadlan Atala Dimas ini paling berisik kalau di kelas nih kalian datang jam 11 ya jangan telat telat dosa enggak deh ya dosa dikit. Jadi ini nanti akan diupload ke Kolabor jadi teman-teman bisa lihat bingung nggak ngelihat kelompoknya enggak lah ya. Ini berarti psikologi kelas B kelompok 7. Ini berarti kom kelas B kelompok 6. Ini kom kelas D kelompok 4. Nggak bingung lah ya? Nggak kan? Nggak lah. Kan pinter-pinter kan? Ini arsitektur. Arsitektur kalau kayak gini berarti arsitektur 1, arsitektur kelompok 1 dan kelompok 2 datangnya dari jam 9. Kelompok 3 dan seterusnya baru datang dari jam 10. Ya, nanti dilihat pembagian kelompoknya dan pembagian jadwalnya seperti apa. Ini yang nanti akan digunakan juga oleh Bapak Ibu pengampu, dosen pengampu untuk hadir. Jadi misalnya nanti Pak Surya akan standby nih dari jam 8 sampai sekitar jam setengah 11 ya gitu. Jadi nanti akan dilihat anak-anak ini ada nggak nih AKT jam 8. Jangan-jangan akuntansi kelompok 6 baru hadir jam 9 misalnya. Nanti kan akan diperiksa oleh dosen pengampunya masing-masing. Begitu, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih bingung, ada yang sebenarnya sederhana aja sih teman-teman. Nanti kalian kan akan bawa laptop masing-masing ya, diminta untuk bawa laptop masing-masing, menyiapkan laptop masing-masing. Terus nanti kalau misalnya dosen pengampunya datang, kalian mungkin presentasi singkat gitu ya, dijelasin sebentar aja apa yang sudah dilakukan. Kalau ada tamu, ada pimpinan, ada dosen-dosen lain, mungkin tertarik dengan proyek teman-teman ya tinggal dijelaskan aja. Itu aja dalam 1 jam, terus kemudian you're free to go. Ada yang mau tanya? Keisha, silakan. Saya izin bertanya, Bu. Untuk presentasinya ini tuh kan harus bawa laptop ya, Ibu. Ah, Ini kita harus sedia setiap saat bawa laptop atau di hari tertentu saja ya, Ibu? sesuai jamnya aja. Ini kan harinya itu dari tanggal 16 sampai 19 ya, Ibu. Ini kan udah ada harinya nih, udah dibagi nih. Oh, nggak kelihatan tadi. Oh, Oh ya ya, udah, sorry. makasih, Ibu. Kayak gini ya. Jadi nanti maaf ya. Jadi nanti teman-teman akan apa namanya lihat lihat jamnya termasuk harinya ya, diperhatiin dan lokasinya. Tanggal 16 harusnya misalnya kelas informatika A kelompok 1 datang nih jam 10 tapi dia datangnya ke perpustakaan, nggak nyambung kan? Harusnya kalian datangnya ke lobi gedung A gitu. Jadi nanti dipastikan dilihat se-header-headernya ya. Nanti ini kalau nggak kelihatan nanti akan di-upload ke Kolabor, jangan sedih. Veronica, halo, Veronica, udah unmute tapi nggak keluar suaranya. Oh, halo, nggak keluar suaranya.
Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, oke, Fabiano dulu ya. Veronica sambil dilihat audionya. Fabiano, silakan tanya. Bu, saya mau bertanya. Mm-mm. Kalau eh, kalau perwakilannya nggak masuk hanya 2 orang atau 3 orang, tapi tapi tidak masuk sama sekali dalam 3 hari itu, berarti nggak dapat nilai kan dari salah satu hari itu kan? Bu? Gimana? Kalau ada perwakilannya, Ini walaupun Bu, hanya 2 orang dan 3 orang, ya nggak apa-apa. Mungkin maksudnya bisa yang ditanya itu yang kelompoknya kan 5 anak nih yang datang, Ah. yang 3 itu dapat nilai enggak gitu mungkin. Oh, maksudnya yang nggak datang, yang nggak datang untuk diwakili gitu, yang nggak datang mewakili kelompoknya akan tetap dapat nilai atau tidak gitu ya. iya. Nah, itu kan nanti kan eh, di tiap kelas kan kalian ada peer review ya. Itu kesepakatan per kelompok aja sih kalau kalau bagi saya ya, apalagi kalau memang mahasiswanya udah pulang kampung. Kemarin ada kelas saya ada yang bilang dia ke Kalimantan atau kemana gitu, lupa lagi saya. Ya, kalau bagi saya sih ya udah nggak apa-apa, yang penting kesepakatan kelompoknya ya tetap ikhlas menerima menjadi perwakilan gitu. Saya pikir sih sebenarnya nggak masalah ya, tugasnya kan nggak berat juga, cuma sejam doang di kampus. Ikhlasin aja, yang penting ada perwakilannya. Kalau misalnya sama sekali nggak ada perwakilannya dan nggak datang, justru lima-limanya nggak dapat nilai. Oh, Jadi gitu. teman-teman silakan diskusi. Kalian kan sekelompok pasti saling kenal dong, selama 1 semester kalian udah bikin tugas kelompok berkali-kali gitu kan. Kalau memang ada yang nggak pernah datang, nggak pernah mau kerja sama, hilang-hilangan, saya yakin pasti ada di tiap kelas. Bahkan di tiap kelompok mungkin ada yang kayak gitu. Itu adalah nanti teman-teman bisa sampaikan di peer review atau sampaikan langsung ke dosennya supaya dosennya tahu dan nilainya nggak sama setiap kelompok. Ya, kalau di kelas saya itu walaupun nilai kelompoknya sama, tapi nanti nilai akhirnya setiap mahasiswa pasti beda karena ada peer review. Jadi saya tahu mahasiswa mana yang setiap minggunya ngerjain, mahasiswa mana yang nggak pernah ngapa-ngapain, dan yang nggak pernah ngapa-ngapain pasti nilainya lebih kecil daripada teman-teman yang serius mengerjakan tugasnya. Itu nanti silahkan didiskusikan dalam kelompok teman-teman, didiskusikan dengan dosen pengampunya supaya dosen pengampunya juga terinfo. Kalau ada yang Oke. memang nggak bisa banget, izin ya ke dosen pengampunya, bilang dulu, mohon maaf saya tidak bisa hadir, saya udah terlanjur pulang gitu kan, rumahnya di mana apa segala macam, pokoknya dikomunikasikan ke dosennya ya supaya nggak hilang kesannya. Veronica, apakah sudah bisa mikrofonnya? Sepertinya udah bisa, Bu. Oke, udah bisa. Sip. Maaf, Terima Bu. kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Silakan, Izin Veronica. bertanya, Kak. Mhm. Kan kita pamerannya pakai laptop ya, Kak. Mhm. Itu kita harus tetap print out posternya atau gimana ya, Kak? Oh, enggak ya. Jadi awalnya kan dulu rencananya mau kita bikin print kan. Tapi kalau di print semua, kita kan ada 200 kelompok nih. Itu kayak mau ditaruh di mana 200 poster ini gitu. Jadinya memikirkan layout pamerannya juga akan terlalu kompleks. Makanya kemudian Bu Saf sudah diskusi dengan bagian umum, diskusi dengan bagian apa namanya, admisi gitu ya, yang stakeholder pamerannya. Kemudian kita memutuskan pamerannya digital aja. Jadi teman-teman nggak perlu ngeprint lagi. Yang penting filenya ada, di-upload ke folder, nanti ditayangkan antara pakai laptop masing-masing atau di casting ke LCD yang nanti disediakan di tempat pameran. Jelas? Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Silakan. Ini kan kita kan ada briefing jam 9 sampai jam 10. Nanti sorenya itu ada lanjutan kita ketemu tatap muka di kampus nggak sih? Nggak Soalnya ada. kan terakhir, oh nggak ada. Nggak ada. Kamu mau Saya tetap buka sama saya, boleh? Yuk ke Prodi Arsitektur. Tapi nggak ada sih kalau untuk briefing. Nanti kita langsung ketemu di hari pameran aja. Jadi hari pameran. tanggal 16, 17, 18 sesuai jam masing-masing aja gitu. Jadi supaya ruang pamerannya juga nggak kayak ada
3.000 mahasiswa kayak mau demo gitu, jadi kita bagi-bagi. Oke deh. Apakah Mariam, panggilannya siapa? Maria, Rachel, Keisha? Keisha. Keisha, apakah Keisha merasa, kalau kamu merasa perlu nanya-nanya lagi soal teknis misalnya gitu, bisa email aja sih. Atau kalau mau ke prodi arsitektur juga boleh. Udah Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang lain? Anak kelas men C, kelas manajemen C, kalian jelas nggak? Jangan malu-maluin ya. Pas pameran kelas Jelas saya Bu, nggak ada jelas. orangnya. Nih, rada deg-degan dikit nih saya nih. Moza, datang ya Moza. Moza Iya Bu, siap Bu. kelompok 4 ya. Iya Bu. Oke. Satu, ya udah satu nggak apa-apa. Iya Laila, 1 nggak apa-apa. Nggak Kenapa? punya 2.000-an. Lagi jajan cilok kayaknya. Eh, Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Saya Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya dari kelas INFB, tadi saya lihat di Hmm. jadwal itu INFA semua ya, nggak ada INFB. Iya, tadi saya juga lihat, Bu. NFB biasanya, oh iya, Cuman ada doang. ini lagi, nanti deh saya lihat. Nanti Atau kita, itu dijadiin A semua ya? Jadi kita dijadiin A semua atau Ada gimana? tuh Bu, yang tanggal 16 paling bawah YNFA. tanggal 16 NFA. Ada tuh Nih, paling bawah di lobi gedung. ini NFA. Iya, Iya, ya NFA. Yang nggak ada NFB, bentar. YNFP ya. INFB, iya INFB. Oh iya. Saya cek dulu. Lupa. INFB kelasnya Bu Beth ya? Iya, Bu. Iya deh, kayaknya ini INFA, INFB. INFA tuh soalnya kan cuma 6 kelompok ya. Iya, Bu. Ya, Iya. jadi kayaknya yang dari 7 sampai 12 itu INFB. Nanti saya edit dulu ya, sebelum nanti sebelum saya upload, nanti saya edit dulu. Jadi fix ya di sini ya. Berarti INFB nanti jam 11 datangnya. Karena berarti yang Ya, Siap, INFA Bu. itu dari INFA 1 sampai INFA 6. Nanti yang mulai dari 7 ke 12 ini berarti maksudnya INFB. Nanti saya edit. Terima ya. kasih sudah tanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ilham, Bu, saya izin bertanya. Maaf, mic-nya lagi nggak berfungsi. Bawa laptop untuk nampilin poster aja kan? Ya, nggak boleh dipakai mabar ya waktu lagi presentasi. Kemarin ada yang mabar loh waktu saya ngajar di kelas. Saya tahu. Cuman saya diem aja. Ketahuan kan. Tapi nanti laptopnya dipakai presentasi ya. Presentasi aja. Kalau Baik, udah Bu. selesai, oke. Ada lagi? Bu, Ya, coba dong Bu, shift Bu. Sif. Ini siapa yang nanya ya? Saya Maria Rahel. Oke. Shift, saya nggak. Sif. Nih, kamu kelasnya Bu Riris atau kelasnya siapa? Iya, Bu Riris. Nah, Oh, hari ketiga, hari Kamis, jam 11. oke deh. Oke, Siap. Makasih Bu. sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya, dia. Untuk ketentuan berpakaian kira-kira ada gak Bu? Bebas sopan aja, jangan pakai crop top. Oke deh Bu. Nggak usah bawa almet kan Bu? Oh, nggak usah lah ya Bu Safia. Biasa aja ya Bu. Kayak kuliah aja. Mau pakai Oke. alma mater merah-merah gitu, nggak usah lah Bu. Oke deh Bu. Terima kasih. Atau mau pakai jaket prodi mungkin, terserah teman-teman Oh, sih. Saya kalau dari kami sih nggak, kalau dari saya ya, saya sih nggak ada ekspektasi apa-apa. Dari Bu Saf gimana? Ya karena kita akan ada kedatangan tamu, mungkin dress code Kima juga boleh ya kalau Ya, misalkan boleh. teman-teman punya ya. Atau nanti mungkin disesuaikan sajalah gitu ya, sepakat per prodi aja maunya pakai seragam apa gitu supaya enak juga dilihat sama tamu gitu. Iya, kelihatan. Pastikan berpakaian rapi ya teman-teman, pakai Ya, sepatu tertutup, jangan pakai crop top. jangan pakai kaos oblong, jangan pakai celana belel dan yang lain-lain gitu yang tidak rapi gitu. Itu
tunjukkan inilah ya identitas kita sebagai mahasiswa di UPJ yang baik gitu. Itu aja. Udah jelas? Terima kasih banyak. Sudah jelas. Sama-sama. Ada lagi? Bagus juga pertanyaannya, bajunya. Apalagi ya? Lagi ya. Kadang tuh ada detail-detail yang kalau pas kayak gini kita nggak kepikiran, terus nanti tiba-tiba, oh iya, oh iya ini kemarin belum ditanyain. Permisi Bu. Iya, silakan Moza. Bu, berarti untuk manajemen C itu jam 10 sampai jam 11 ya briefingnya ya? Iya, Oke, betul. itu aja Bu. Di Makasih mana ya. ruangannya Moza? Di perpustakaan bener. Iya, tanggal berapa Moza? Tanggal 16. Pinter. Oke, Datang ya, siap Bu. udah Permisi, Bu. nanya-nanya terus nggak datang kan nggak lucu, harus datang ya. Oke, ada lagi? Udah? Udah semua? Apalagi ya Bu Saf, ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen di sini yang masih kurang jelas dengan teknisnya juga boleh tanya sekalian atau nanti nanya di grup juga nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Ya, nanti teman-teman mahasiswa wajib menggunakan KTM ya, teman-teman ya. Ya, Kemudian dikalungin. ini nanti kan jadwal ini akan di-share di Kolabor, jadi teman-teman nanti bisa ngecek lagi. Kata kuncinya adalah teman-teman pahami blok warnanya gitu dan kelompok. Jadi misalkan kalau di akuntansi itu ada di slot 1, 2, dan 3. Nah, nanti tinggal disesuaikan siapa dosen pengampunya, ada kelompok berapa, kemudian Anda tinggal standby di waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Untuk kelompok, ya jangan mencari alasan ya untuk tidak hadir. Kasihan teman-teman yang lain, ini kan kerja tim. Jadi kalau bisa kebersamaannya juga ditunjukkan teman-teman. Dan ketika nanti ada tamu, dalam hal ini adalah adik-adik siswa sebenarnya teman-teman. Kita mengundang adik-adik siswa dari sekolah. Berikanlah mungkin informasi yang menarik buat mereka terkait dengan kegiatan yang sudah teman-teman laksanakan. Tentunya teman-teman sudah menguasai ya, sangat menguasai apa yang sudah dilaksanakan, tinggal teman-teman itu menyampaikan informasi kepada tamu, apakah itu tamu dari eksternal, adik-adik siswanya kalian, atau mungkin dari Bapak Ibu dosen, atau mungkin dari pimpinan, teman-teman. Jadi berikan presentasi yang menarik. Pede dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan, karena ini kan adalah masterpiece-nya teman-teman bersama dengan tim gitu ya. Jadi harus bangga untuk menampilkan apa yang sudah teman-teman hasilkan. Untuk yang laptop, teman-teman sebenarnya juga bisa koordinasi per prodi gitu ya. Apakah mungkin ada volunteer dari prodi yang sifatnya mungkin satu laptop saja supaya tidak gonta-ganti gitu ya, standby dari pagi. Tapi ini kan kembali lagi ya, kerelaan daripada teman-teman yang menyediakan fasilitas laptop supaya nanti tidak terlalu hektik ketika kita melakukan pergantian shift gitu. Kan setiap area ini diposisikan ada 10 kelompok, teman-teman. Nah, jadi saling mengingatkan juga kepada kelompoknya untuk bisa mensupport kegiatan diseminasi ini gitu. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi publikasi yang menarik untuk masyarakat luar gitu ya, tentang hasil karya pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa UPJ. Dan kalian harus berbangga dengan apa yang sudah kalian hasilkan ini. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Bu Isa. Ya, terima kasih Bu Saf. Oh iya, nambahin lagi kalau misalnya kemarin di proyeknya kalian ada yang bikin-bikin sesuatu, misalnya pakai botol bekas, bikin-bikin apa, ada prototipe apa gitu ya, yang teman-teman bikin di bawah ya, itu kan nanti juga akan bikin orang-orang untuk tertarik nanya-nanya nih ke proyek teman-teman tuh ngapain. Itu sama saya pengen teman-teman nanti hadir ke sini itu dengan mindset bahwa kalian sudah melakukan sesuatu yang sangat baik. Maksudnya sesuatu yang nggak banyak mahasiswa yang benar-benar punya program terjun ke masyarakat. Yang benar-benar kalian harus bangga bahwa I have done something. I have done something great. I have done something for the community.
Jadi kalian sudah melakukan sesuatu, kalian sudah benar-benar terjun ke masyarakat, kalian sudah memberikan impact, walaupun mungkin menurut kalian nggak banyak ya kan. Kan saya cuma bantuin bersihin sampah. Kan saya cuma ini, enggak, itu nggak cuma. Itu adalah sesuatu yang bagi saya sangat mengapresiasi karena teman-teman jadi tahu kondisi di sekitar teman-teman tuh seperti apa, apa namanya, kondisi lingkungan kalian tuh seperti apa, dan kalian sudah berusaha untuk melakukan sesuatu dengan kondisi itu. Gitu. Jadi saya minta nanti teman-teman hadir ke pameran ini, ke pameran diseminasi ini, baik pas ada tamu ataupun tidak ada tamu, pas ada yang nanya ataupun tidak ada yang nanya, saya minta teman-teman punya mindset bahwa yang sudah kalian lakukan itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang kalian sudah berperan langsung terjun ke masyarakat, sekecil apapun impact-nya menurut kalian, tolong berbangga dengan hal itu gitu ya. Jadi supaya nanti teman-teman pas ada tamunya, kalian bisa menceritakan tuh dengan, iya, kita kemarin ini loh terjun ke masyarakat, kita kemarin ketemu ini, kita kemarin melakukan ini gitu dengan excitement yang nyata gitu ya, karena memang teman-teman bangga dengan yang sudah kalian lakukan gitu. Ini nggak banyak universitas yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam skala semasif ini ya, karena kan kalian kesebar semua nih, ada 200 kelompok, 202 kelompok, berarti ada 202 proyek pengabdian masyarakat yang tempatnya kesebar di Pamulang, di mana ada yang mungkin di luar Tangerang Selatan juga gitu, dan itu tuh sesuatu yang sangat layak untuk dibanggakan. Pesan saya nanti kalian hadir dengan bangga, dengan memahami bahwa yang sudah teman-teman lakukan itu sesuatu yang sangat baik, sehingga nanti pas presentasi waktu ada tamu juga kalian excited gitu ceritanya ya. Di luar itu saya udah nggak ada lagi ya Bu Saf kayaknya ya. Sekali lagi nanti ini akan saya edit dulu tadi ya untuk ganti yang INFA 7 dan sampai 12 jadi INFB 1 sampai 6. Nanti saya akan minta Mas Christoph upload ke semua kelas di kolabor, dan nanti recording untuk sesi briefing ini juga akan diminta tolong diupload sama Mas Hendra ya ke YouTube-nya TLC. Nanti mungkin linknya bisa di embed ke kolabor juga gitu. Terima kasih banyak Bu Safitri, Mas Hendra, Mas Christoph, Bapak Ibu. Karena orangnya banyak, saya agak nggak terlacak nih Bapak Ibu siapa yang hadir. Tadi lihat ada Pak Edi, ada Bu Ratna juga. Kalau ada Bapak Ibu lain yang saya belum notice, mohon maaf. Terima kasih sudah hadir di Zoom-nya, dan terutama untuk teman-teman yang lain ya. Jadi kita nanti akan ketemu tanggal 16 di lobi Gedung A dan di perpustakaan sampai tanggal 18 ya, dari jam 8 sampai jam 12. Mengikuti jadwal teman-teman masing-masing. Terima kasih banyak semuanya sekali lagi. Terima kasih banyak juga, Bu. Ya, briefingnya saya akhiri ya. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Terima Terima kasih. kasih. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.